artileri lebih banyak menewaskan musuh dalam sebagian besar peperangan. Pada Perang Dunia Pertama, 60% korban tewas dalam pertempuran diakibatkan oleh tembakan artileri. Ini termasuk diantaranya howitzer dan mortir. Perang Dunia Pertama menewaskan sekitar 22 juta orang. Jumlah yang tewas dalam pertempuran dan akibat tembakan senjata sekitar 8 juta orang. Ini artinya artileri menyumbang sekitar 4,8 juta kematian. Kematian ini bisa akibat ledakan langsung, terkena pecahan ledakan peluru artileri, maupun tertimpa reruntuhan gedung yang dihancurkan artileri. Artileri mulai memainkan peranan penting dalam hal menewaskan musuh sejak pertengahan abad ke-18. Antara tahun 1770-an sampai 1850, separuh korban tewas dalam perang di Eropa disebabkan oleh tembakan artileri. Namun, sejak tahun 1850-an, dengan berkembangnya akurasi, jangkauan tembak dan kecepatan tembak senapan, kedudukan artileri sebagai penyebab kematian musuh terbanyak ini diambil alih oleh senjata ringan. Pada Perang Saudara Amerika tahun 1860-an, sebagian besar korban tewas dalam pertempuran disebabkan oleh peluru senapan. Hal ini juga terjadi pada beberapa perang-perang di Eropa. Tetapi, kondisi ini berubah lagi pada Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama, terjadi strategi perang parit yang panjang dan melelahkan. Masing-masing pihak berlindung dan bertahan dalam parit-parit pertahanan mereka. Dalam kondisi ini, senjata api ringan tidak bisa berbuat banyak. Disinilah artileri kembali mengambil peran. Parit-parit pertahanan musuh dihujani dengan artileri. Foto ini menunjukkan betapa banyaknya tembakan artileri yang dihujankan pada sebuah parit pertahanan. Selama Perang Dunia Pertama, diperkirakan sebanyak 1,5 miliar peluru artileri ditembakkan di front barat Eropa. Hal inilah yang menyebabkan artileri menimbulkan korban tewas yang paling banyak. 60% korban tewas akibat senjata dalam Perang Dunia Pertama disebabkan oleh artileri. Hal yang hampir sama juga terjadi di Perang Dunia Kedua. Angka kematian akibat artileri juga sekitar 60%. Bahkan, jumlah totalnya meningkat. Perinciannya, di medan perang Eropa, korban akibat artileri sebanyak 64%. Di Palagan Mediterania, persentasenya 69%. Dan di Pasifik, angkanya 47%. Sedangkan persentase kematian akibat senjata api ringan, misalnya senapan, pistol atau senapan mesin, angkanya antara 14-30%. Di Mediterania 14%, Eropa 23%, dan Pasifik 30,7%. Sisanya, sekitar 10-15% disebabkan oleh senjata lainnya, misalnya serangan udara, tank, ranjau darat, senjata pembakar, dan lain-lain. Karena perannya yang signifikan dalam dua perang dunia tersebut, artileri dijuluki sebagai The King of Battle, rajanya pertempuran. Prajurit artileri memang tidak terlihat heroik, menembak hanya berdasarkan koordinat pada posisi musuh yang tidak terlihat. Ini berbeda dengan prajurit infanteri yang menyerbu dengan gagah berani di medan tempur. Namun, dengan volume tembakan yang sangat banyak dan terus-menerus membombardir musuh selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, artileri mampu mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak pada musuh. Peran artileri terus bertahan dalam berbagai pertempuran pasca Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Korea, 59% tentara Amerika yang tewas diakibatkan oleh serangan artileri. Ini artinya lebih dari separuh kematian disebabkan oleh artileri. Hal yang berbeda terjadi di Perang Vietnam. Di Perang Vietnam, sebagian besar korban tewas di pihak tentara Amerika disebabkan oleh tembakan senjata ringan. Hal ini karena Vietcong banyak menggunakan taktik gerilya. Meskipun demikian, persentase kematian akibat artileri masih relatif signifikan, yakni di angka 36%.
Dalam perang Iran-Irak, artileri juga memegang peranan penting. Dalam perang selama hampir 8 tahun itu, Iran dan Irak saling adu tembak menggunakan artileri berat. Sebagian besar korban juga diakibatkan oleh artileri. Dengan pengalaman 8 tahun perang dengan Iran, Irak memiliki keunggulan dalam kekuatan artileri. Maka, dalam perang Teluk, Amerika mengambil langkah dengan menguasai supremasi udara. Serangan ke Irak dibuka dengan pengeboman oleh pesawat-pesawat siluman, pesawat tempur, dan pesawat pembom. Juga dengan serangan presisi tinggi oleh rudal-rudal jelajah. Kekuatan artileri Irak dihancurkan dari udara. Barulah pasukan darat maju tanpa takut dihujani artileri. Sebagian besar korban di pihak Irak diakibatkan oleh serangan udara. Sejak saat itu, serangan udara lebih menjadi pilihan bagi negara-negara maju. Hal ini karena pertempuran yang terjadi sebagian besar adalah konflik skala kecil dan bukan perang terbuka antar dua negara. Serangan udara dengan bom presisi tinggi diharapkan bisa mengurangi collateral damage atau korban sipil akibat serangan. Pilihan serangan udara ini misalnya dilakukan pada serangan Amerika ke Afghanistan dan Irak, juga pemboman oleh NATO ke Yugoslavia. Namun, dalam perang Ukraina terkini, artileri kembali tampil ke permukaan. Di era teknologi pesawat tempur siluman, rudal jelajah dan drone-drone bersenjata, jalannya pertempuran justru kembali mirip era Perang Dunia dengan parit-parit pertahanan dan hujan artileri. Pihak yang bertempur sepertinya ragu menggunakan pesawat-pesawat tempur tercanggihnya karena pihak lawan memiliki countermeasure dan countermeasure. Jangan sampai kehilangan aset pesawat tempur canggih yang jika hancur butuh waktu lama untuk menggantikannya. Padahal, aset ini mungkin lebih dibutuhkan di masa depan. Drone-drone bersenjata maupun loitering munition, meskipun video-video serangannya banyak bermunculan di sosial media, namun dari segi jumlah korban, persentasenya relatif kecil. Drone-drone ini memang sangat efektif menghancurkan kendaraan tempur, artileri, bahkan sistem pertahanan udara musuh. Tetapi, kalau dilihat dari jumlah korban personil, yang mendapatkan jumlah paling banyak adalah artileri. Ini karena serangan artileri sebagian besar tidak terekam kamera. Berbeda dengan serangan drone atau serangan udara yang hampir selalu terekam dan terpublikasi, karena drone dan pesawat pembom dilengkapi dengan kamera. Hingga saat ini, diperkirakan 70% korban tewas dalam pertempuran di Ukraina adalah akibat artileri. Kedua belah pihak menembakkan artileri dalam jumlah yang sangat banyak. Menteri Pertahanan Ukraina menyebut bahwa Ukraina rata-rata menembakkan 110.000 peluru artileri kaliber 105 mm dalam 1 bulan. Dan mereka memiliki kemampuan untuk menembak sebanyak 594.000 butir per bulan jika amunisi tersebut disediakan oleh negara pendukungnya. Karena itu, Ukraina meminta suplai 250.000 butir peluru artileri per bulan dari Uni Eropa. Sisanya akan diminta dari Amerika. Padahal saat ini Amerika hanya bisa memproduksi 24.000 per bulan dan Uni Eropa antara 30-50.000 butir per bulan. Rusia sendiri menembakkan sekitar 20.000 peluru artileri per hari atau sekitar 600.000 per bulan. Namun, jumlah ini menurun karena suplai amunisi Rusia sebagian besar harus diproduksi sendiri. Banyaknya jumlah tembakan inilah yang menyebabkan persentase kematian yang tinggi akibat artileri. Apalagi, artileri di masa modern ini jauh lebih efektif karena seringkali dikombinasikan dengan teknologi drone. Drone pengintai memantau secara real-time titik sasaran tembakan. Jika tembakan melenceng, kru artileri dapat langsung mengetahuinya dan melakukan koreksi. Jika ditotal seluruh korban tewas sejak Perang Dunia Pertama hingga saat ini, maka jenis senjata yang paling banyak memakan korban dalam perang adalah artileri. Namun, tidak menutup kemungkinan ini akan berubah di masa depan, karena bentuk, medan, dan skala peperangan bisa berubah. Sampai jumpa.